Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini adalah tutorial untuk membuat soal pilihan ganda yang bisa diupload ke portal Krisna. Bapak Ibu bisa membuat soalnya dengan menggunakan aplikasi Notepad, ya, aplikasi Notepad yang ada di laptop. Anatomi soalnya, Bapak Ibu bisa membuat anatomi soal seperti ini. Soal terlebih dahulu di atas, ya, misalkan ini adalah soal nomor 1, kemudian pilihan jawabannya dituliskan dengan huruf kapital A titik spasi, kemudian pilihan jawaban yang pertama, B titik spasi pilihan jawaban yang kedua, dan seterusnya sampai beberapa pilihan jawaban. Kemudian untuk jawaban yang benar Bapak Ibu menuliskan dengan huruf kapital semua dengan caps lock, answer titik 2 spasi, kemudian pilihan jawaban yang benar. Untuk feedbacknya, jawaban yang benar, kenapa jawabannya benar, Bapak Ibu bisa menuliskan dengan caps lock answer underscore explanation titik 2 spasi, kemudian keterangan kenapa jawaban A benar, ya. Bapak Ibu kemudian bisa membuat beberapa pertanyaan seperti ini. Misalkan saya punya 1, 2, 3, 4, saya beri satu lagi supaya 5. Setiap soal diberi spasi 1 enter, ya, 1 enter. Misalkan ini ada 5 pilihan jawabannya. Kemudian kita save dengan nama soalnya. Misalkan nama soalnya adalah latihan soal. Kemudian kita save. Ini adalah soal yang kita bikin di Notepad. Berikutnya Bapak Ibu masuk ke dalam mata kuliah di Krisna, kemudian pilih menu tes. Oh ya, di soal ini boleh dimasukkan ke dalam learning pad, bisa tidak. Kalau Bapak Ibu mau tidak dimasukkan ke learning pad, pastikan bahwa tes ini diaktifkan, ya. Diklik tombol matanya. Kalau ini matanya mati berarti tidak bisa dilihat oleh mahasiswa. Kalau menyala seperti ini berarti bisa dilihat oleh mahasiswa. Oke, Bapak Ibu bisa masuk ke dalam menu tes. Kemudian di dalam menu tes nanti Bapak Ibu melihat beberapa pilihan di sini, ya. Untuk mengupload, Bapak Ibu pilih yang import icon quiz, yang gambarnya seperti ini. Import icon quiz, diklik. Kemudian nanti Bapak Ibu melihat menu seperti ini. Total week ini adalah jumlah skor maksimal dari latihan itu. Misalkan saya buat 100 gitu, ya. Nah, karena tadi saya punya 5 soal dengan total week 100, maka secara otomatis setiap soal akan memiliki nilai 20. Kemudian choose filenya, pilih latihan soal tadi, ya, kita bikin latihan soal. Kemudian unggah. Secara otomatis latihan soal ini sudah masuk ke dalam Krisna dengan skor yang terdistribusi sejumlah soalnya, total week-nya dibagi dengan jumlah soal yang kita buat di dalam Notepad tadi. Jadi seperti ini ada 5 soal dengan skor masing-masing 20, ya. Tadi kan ada 5, berarti dari 100 itu dibagi 5 jadi 20 soal masing-masing. Kemudian kita bisa mengubah dulu pengaturannya dengan mengklik tombol obeng di sini, ya. Bapak Ibu klik advanced setting, nama soalnya bisa dirubah di sini. Kemudian deskripsi latihannya, misalkan ini adalah latihan soal. Kemudian feedbacknya ditulis at end of the test, karena kita akan berikan feedback ke mahasiswa, ya, ketika dia tes, atau exam berarti tidak ada feedback sama sekali, ya. Saya rekomendasikan untuk memilih at end of the test atau pilih exam kalau tidak memberikan feedback. Kemudian skornya, apakah kita mau menunjukkan skor ke mahasiswa atau tidak. Kalau ujian tentu saja exam mode. Kalau mau untuk latihan, ya, pakai auto evaluation atau practice mode, karena kita akan melihat, memberitahu mahasiswa untuk latihan, kita pakai ini aja, evaluation mode.
Kemudian question per page saya rekomendasikan untuk memberikan pada halaman khusus supaya tidak banyak mahasiswa loncat-loncat halaman. Kemudian ini adalah bagaimana soal kita apakah akan di random atau tidak gitu ya. Saya rekomendasikan untuk menggunakan random supaya soalnya teracak antara soal satu dengan soal berikutnya. Kemudian pertanyaan acak, ya, pertanyaan acak ini berapa banyak yang mau kita random. Kalau tadi kita punya 5 soal, ya di sini mau diacak satu saja, dua, atau semuanya saja kita pilih all gitu ya. Kemudian di sini shuffle answer. Shuffle answer ini berarti kita mau acak pilihan jawabannya, pilihan jawaban 1, 2, 3, 4, 5 itu akan diacak atau tidak gitu ya. Misalkan kalau kita mau diacak, ya silakan pilih ya. Kemudian di sini max number of attempts adalah berapa kali mahasiswa bisa melakukan tesnya ya, berapa kali dia bisa mencoba melakukan tes. Kalau infinite berarti tidak ada batasan, dia boleh mencoba beberapa kali. Kita bisa di sini ya ada 10 sampai berapa, atau Bapak Ibu bisa tulis di sini angkanya ya. Misalkan saya memberikan mahasiswa 2 kali percobaan. Enable start time ini adalah untuk mengatur kapan mahasiswa mulai bisa mengerjakan soalnya ya. Bapak Ibu tinggal atur waktunya di sini kalau mau dikasih waktu. End time adalah waktu terakhir kapan mahasiswa bisa mengerjakan soalnya ya. Kemudian yang diperhatikan lagi adalah di sini ada propagate negative result, yaitu kalau mahasiswa salah dalam menjawab maka dia nilainya akan dikurangi. Jadi kalau tadi satu soal nilainya 20, kalau dia salah menjawab maka dia akan di minus 20 gitu ya. Self correct answer ini adalah kalau misalkan tadi 2 kali percobaan ya, kalau dia sudah menjawab benar di percobaan yang pertama, maka di percobaan yang kedua jawaban-jawaban yang sudah benar otomatis akan tersimpan, jadi nggak perlu menjawab lagi ya. Terus kemudian di sini enable time control. Bapak Ibu kalau kita mau mengatur berapa lama mahasiswa mengerjakan tugasnya, mengerjakan soalnya ya. Misalkan karena tadi saya punya 5 soal, satu soal 1 menit, maka saya atur waktunya adalah 5 menit untuk mahasiswa. Pass percentage ini adalah berapa persen atau berapa nilai minimal batas lulus diberikan untuk mahasiswa. Misalkan kita kasih 50%, 50% baru dia bisa dinyatakan lulus. Kemudian di sini text appearing adalah untuk apa yang muncul ketika mahasiswa telah mengerjakan soal. Misalkan saya tulis saja terima kasih. Nah, Bapak Ibu langsung ubah latihan. Oke. Itu adalah proses untuk mengupload soal di Krisnanya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini soal kita sudah tersimpan, yang kita buat tadi secara otomatis sudah tersimpan dengan diberikan skor dan secara acak akan dikerjakan oleh mahasiswa. Berikutnya, ketika mahasiswa mengerjakan, nanti Bapak Ibu bisa melihat di sini di result and feedback ini berapa skor mahasiswa, berapa kali mahasiswa mengerjakan, berapa lama mahasiswa mengerjakan soalnya dan sebagainya, ada di tadi di result. Nah, ini karena belum ada yang mengerjakan maka dia masih kosong, tapi nanti setelah ada mahasiswa banyak yang mengerjakan, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, ada skornya berapa, tanggal mulainya, tanggal selesainya, berapa lama durasi dia mengerjakan, dan seterusnya. Nah, itu cara mengupload soal di Krisna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.